Halo Bunda dan adik-adik, perkenalkan kami dari mahasiswa S1 Gizi FK Undip Semarang akan berbagi informasi mengenai terapi gizi kanker dengan kemoterapi pada anak. Mari kita simak bersama-sama ya. Apa itu kanker? Kanker adalah penyakit akibat pertumbuhan sel yang tidak normal dan tidak terkendali sehingga dapat menyerang tubuh. Kemoterapi adalah pengobatan yang diberikan dengan disuntikan ke pembuluh darah atau melalui mulut. Kemoterapi menyebabkan beberapa efek samping sebagai berikut. Konstipasi atau sembelit adalah kesulitan buang air besar yang menyebabkan rasa tidak nyaman pada perut. Konstipasi merupakan efek samping dari kemoterapi yang diperparah dengan kurangnya aktivitas fisik dan juga asupan cairan yang kurang. Penurunan nafsu makan berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan gizi. Apabila kebutuhan gizi kita kurang, dapat menghambat proses penyembuhan kanker. Selanjutnya adalah mulut kering, disebabkan karena kurangnya produksi air liur. Selanjutnya adalah perubahan indera pengecap. Perubahan indera pengecap merupakan perubahan rasa yang berkaitan dengan kurangnya rasa dan kepekaan rasa. Efek kemoterapi lainnya yang sering dialami adalah mual dan muntah. Mual merupakan sensasi tidak nyaman yang dirasakan di tenggorokan dan ulu hati yang biasanya disertai dengan muntah. Mual dan muntah seringkali mengganggu asupan makan. Selanjutnya adalah sariawan. Kemoterapi dapat menyebabkan sariawan karena rusaknya sel-sel yang melapisi bibir. Konsultasi ke dokter gigi wajib dilakukan untuk menjaga kondisi mulut yang sehat. Kemoterapi dapat mengakibatkan diare, bahkan disertai dengan kekurangan cairan. Diare dapat terjadi karena kemoterapi yang mempengaruhi lapisan sel-sel usus. Efek samping kemoterapi selanjutnya yaitu sulit menelan. Kemoterapi dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya pergerakan rahang sehingga sulit menelan dan terasa sakit ketika makan. Hal ini akan berdampak pada kurangnya asupan makan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, tapi jangan khawatir Bunda, berikut tips untuk menangani efek samping dari kemoterapi. Pertama, pilih makanan dengan penampilan menarik dan rasa yang enak. Lalu makan dengan porsi sedikit tapi sering, yaitu 5-6 kali dalam sehari. Ketiga, minum dengan sedotan untuk memudahkan menelan dan hindari makanan yang panas, pedas, dan kasar ya Bunda. Tips selanjutnya adalah minum dalam jumlah yang sedikit saat makan dan tetaplah minum sepanjang hari sedikit demi sedikit untuk menjaga hidrasi anak. Jika terjadi konstipasi, yang pertama yaitu minum minuman hangat, seperti teh dan sup yang dapat membantu meringankan sembelit. Yang kedua yaitu makan makanan berserat tinggi, antara lain roti, sereal, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Jika terjadi penurunan nafsu makan, yang pertama yaitu memilih minuman yang kaya nutrisi, seperti jus dan minuman berbahan dasar susu dan kedelai dengan protein. Yang kedua yaitu mengubah bentuk makanan, seperti buah menjadi milkshake buah. Yang ketiga yaitu makan makanan lunak, dingin atau beku, contohnya yogurt dan milkshake. Berikut beberapa tips jika terjadi mulut kering. Yang pertama, minum air yang banyak sepanjang hari. Yang kedua, makan makanan yang mudah untuk ditelan, salah satunya dengan menambahkan cairan ke dalam makanan seperti kuah sup. Berikut beberapa tips jika terjadi perubahan indera pengecap. Yang pertama, mengonsumsi makanan pada suhu kamar atau dingin. Yang kedua, menghindari penggunaan peralatan berbahan logam. Yang ketiga, menambahkan lebih banyak bumbu dan rempah-rempah ke dalam makanan seperti garam, oregano, kemangi, kayu manis, dan jahe. Dapat dilakukan apabila indera pengecap memiliki rasa yang lebih hambar. Yang keempat, menambahkan gula untuk mengurangi rasa asin atau pahit. Yang kelima, mengonsumsi beraneka ragam sumber protein dengan rasa yang ringan seperti ayam, tahu, produk susu, dan telur. Yang keenam, menggunakan teknik marinasi atau perendaman untuk mengubah rasa. Yang ketujuh, memilih lebih banyak makanan dengan bumbu yang lebih sedikit. Dapat dilakukan apabila indera pengecap memiliki rasa yang lebih sensitif. Yang kedelapan, minum air lebih banyak dengan makanan untuk membantu menelan atau berkumur serta menghilangkan rasa yang tidak enak. Yang kesembilan, menghindari makanan dengan bau yang menyengat. Lalu, bagaimana jika anak mengalami mual dan muntah? Ketika gejala muntah berhenti, Bunda dapat memberikan cairan sedikit demi sedikit. Ketika cairan diminum tanpa muntah, cobalah berikan makanan padat yang dapat diterima.
Tetaplah berikan makanan kepada anak walaupun tidak merasa lapar. Untuk mengurangi rasa mual, Bunda dapat mencari udara segar dan jauhi makanan yang berbau menyengat seperti ikan yang amis. Jika anak mengalami diare, perbanyak minum air untuk menggantikan cairan yang hilang. Konsumsi makanan yang rendah serat seperti yogurt, roti tawar, dan nasi putih. Tips selanjutnya adalah konsumsi makanan atau minuman yang tinggi natrium dan kalium, karena mineral ini banyak berkurang ketika diare. Makanan tinggi kalium contohnya adalah kentang dan pisang, sedangkan makanan tinggi natrium contohnya adalah sup, kaldu ayam, dan crackers. Tips jika anak mengalami sariawan adalah hindari makanan atau minuman yang dapat melukai sariawan seperti jeruk, lemon, dan makanan asam lainnya, makanan yang pedas, makanan asin, sayur mentah, dan makanan yang tajam seperti crackers dan keripik. Selanjutnya, sikat gigi dan lidah setelah selesai makan dan sebelum tidur, serta gunakan sikat gigi yang lembut. Jika sulit menelan maupun sariawan, maka pilihlah makanan yang mudah dikunyah dan mudah ditelan. Misalnya dengan menurunkan tekstur makanan, dari makanan biasa sehari-hari ke makanan lunak, atau turun ke makanan saring, atau turun lagi ke makanan cair, sesuai dengan penerimaan sang buah hati. Dan juga gunakan sendok kecil untuk membantu makan dengan suapan sedikit demi sedikit. Kebutuhan zat gizi. Protein. Protein merupakan zat gizi yang berfungsi untuk pertumbuhan, mempertahankan sel atau jaringan yang sudah terbentuk, dan untuk mengganti sel yang sudah rusak dan sumber energi. Oleh karena itu, protein sangat diperlukan dalam masa pertumbuhan. Kondisi kanker dapat meningkatkan kebutuhan protein anak untuk memperbaiki dan menyembuhkan tubuh. Sumber protein hewani diantaranya ikan, daging merah, unggas, telur, dan produk susu. Untuk sumber protein nabati diantaranya ada tempe, tahu, kacang-kacangan, dan makanan lainnya yang terbuat dari kedelai. Karbohidrat. Karbohidrat berfungsi untuk memberikan tubuh bahan bakar atau energi yang dibutuhkan untuk aktivitas fisik dan untuk fungsi organ yang tepat. Anak-anak yang dirawat karena kanker membutuhkan lebih banyak lagi energi untuk penyembuhan jaringan tubuh. Sumber karbohidrat diantaranya ada beras, roti, mie, pasta, kentang, dan ubi. Lemak. Lemak dan minyak kaya akan sumber energi untuk tubuh, cadangan energi, dan membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K. Energi dari lemak juga dibutuhkan untuk penyembuhan jaringan tubuh. Yang pertama adalah sumber lemak tak jenuh. Di antaranya ada alpukat, margarin, minyak jagung, minyak matahari, minyak kedelai, dan lain-lain. Sumber lemak yang kedua adalah sumber lemak jenuh. Contoh dari sumber lemak jenuh adalah mentega, santan, minyak sawit atau minyak goreng, minyak kelapa, dan keju krim. Untuk minyak sawit atau minyak goreng, sebaiknya digunakan 1-2 kali saja. Vitamin dan mineral. Tubuh membutuhkan sedikit vitamin dan mineral untuk pertumbuhan dan perkembangan normal, serta membantunya berfungsi dengan baik. Vitamin dan mineral juga membantu tubuh menggunakan energi yang didapat dari makanan. Sumber vitamin dan mineral adalah buah-buahan dan sayuran. Antioksidan. Antioksidan adalah senyawa yang dapat mencegah dan memperbaiki kerusakan sel dalam tubuh. Buah selain sebagai sumber vitamin dan mineral juga sumber antioksidan, terutama buah yang berwarna hitam, ungu, dan merah. Sayur seperti bayam merah, kobis ungu, terong ungu, wortel, tomat juga merupakan sumber antioksidan yang baik untuk pengidap kanker. Air dan cairan sangat penting untuk tubuh dan bisa diperoleh dari makanan atau minuman. Jika anak tidak mendapatkan cukup cairan atau kehilangan cairan karena muntah atau diare, kemungkinan akan mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Berikut adalah jumlah porsi yang dibutuhkan oleh berbagai usia pada karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, buah-buahan, minyak atau lemak, dan air.
Lalu, tahukah Bunda apa saja sih mitos dan fakta terkait makanan yang banyak beredar di masyarakat? Mari kita bahas ya. Katanya makan sayur dan buah bisa menghilangkan kanker. Benar atau salah ya? Ternyata mitos. Sayur dan buah itu tidak bisa menyembuhkan kanker, tetapi dapat membantu mengurangi aktivitas pertumbuhan sel kanker. Hal ini disebabkan karena sayur dan buah memiliki kandungan antioksidan yang dapat membantu membunuh sel kanker dan juga meningkatkan kekebalan tubuh. Akan tetapi perlu diingat ya bahwa sayur dan buah masih perlu dilengkapi aneka ragam makanan lain supaya lebih seimbang. Apabila buah akan langsung dimakan, maka pastikan sudah dibersihkan dan dicuci terlebih dahulu ya Bunda. Lalu sebelum mengolah sayur, cuci tangan dan peralatan yang akan digunakan dengan bersih dan gunakan tatanan yang berbeda dengan bahan makanan yang lain. Lalu tidak boleh minum susu, ini mitos atau fakta ya Bunda? Mitos jawabannya. Nah, faktanya, susu boleh diminum dengan memastikan sudah terpasteurisasi atau diolah dengan suhu panas. Karena susu segar rentan terkontaminasi oleh bakteri. Apabila sang buah hati memiliki intoleransi laktosa atau tidak dapat menerima laktosa dengan baik, contohnya ada diare, kembung, mual, sakit perut setelah minum susu, maka sebaiknya pilih susu yang bebas laktosa. Dan ternyata susu memiliki kandungan gizi yang dapat membantu mengurangi perubahan rasa logam setelah dilakukannya kemoterapi, serta menambah kalori dan protein pada makanan yang diberikan. Mitos fakta selanjutnya adalah tidak boleh makan telur. Menurut Bunda, mitos atau fakta? Jawabannya adalah mitos Bunda. Telur sendiri merupakan salah satu bahan makanan hewani yang kaya akan zat gizi seperti protein dan zat gizi lainnya. Pada pasien kanker, protein merupakan zat gizi yang penting karena kebutuhannya meningkat dan berguna untuk memperbaiki dan membangun kembali jaringan yang terkena pengobatan kanker. Sehingga telur ini aman dikonsumsi bagi pasien kanker karena merupakan sumber protein yang diperlukan. Mitos fakta selanjutnya adalah tidak boleh makan daging merah. Menurut Bunda, mitos atau fakta? Jawabannya adalah mitos Bunda. Lalu, apa itu daging merah? Daging merah merupakan daging berwarna kemerahan seperti daging sapi, domba, kambing, dan lain-lain. Daging merupakan sumber protein hewani. Namun, pada daging merah terdapat zat karsinogen tergantung pada jenis daging, pola makan, suhu, dan metode masak seperti bakar atau goreng. Sehingga daging merah dapat dikonsumsi Bunda, namun dengan beberapa syarat seperti membatasi asupan sebesar 3 porsi, memilih daging tanpa lemak, memakai metode masak yang tepat, serta memasak dengan suhu yang sesuai. Mitos fakta lainnya yaitu tidak boleh konsumsi daging putih. Menurut Bunda, mitos atau fakta? Jawabannya adalah mitos. Daging putih sendiri merupakan daging berwarna putih seperti ayam, burung, dan ikan. Daging putih termasuk protein hewani yang kandungan proteinnya digunakan untuk memperbaiki dan membangun kembali jaringan yang terkena pengobatan kanker. Sehingga daging putih aman dikonsumsi Bunda, dengan syarat memilih daging tanpa lemak dan tanpa kulit, memilih daging yang tidak banyak proses pengolahan dan tidak diawetkan, serta menghindari pengolahan dengan cara bakar dan goreng. Jadi, kesimpulannya adalah asupan makanan yang baik untuk anak yang mengalami kanker sesuai dengan isi piringku, yaitu terdiri atas makanan pokok sebagai sumber karbohidrat, buah dan sayur sebagai sumber vitamin, mineral, serta antioksidan, dan lauk pauk sebagai sumber protein, dengan memilih sumber protein yang tinggi. Lalu, minum air putih sesuai dengan kebutuhan. Dan jangan lupa untuk cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kuat dan bertahanlah ya adik-adik. Tuhan itu tahu kalian sangatlah istimewa. Kalian adalah anak hebat, anak istimewa. Tampakkanlah senyum lebar kalian kepada orang tua adik-adik yang memiliki rasa sayang tak terhingga untuk kita. Ayo semangat adik-adik, mari bersemangat untuk sembuh. Kita bisa, kita bisa, kita bisa. Terima kasih.